Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan lihat dulu chart. Untuk chart kita bisa lihat di sini Bitcoin mulai menjadikan EMA20 sebagai support. That's good ya. Dan ya PR utama hari ini kan bertahan di atas dari EMA20 atau jelek-jeleknya bertahan di atas dari 82.500 ya. Nah, semoga bisa dipertahankan oleh BTC ya. Itu untuk di daily. Untuk di weekly-nya ya PR-nya jelas ya, sesuai dengan DCWT sesi pertama tadi. Ya sebisa mungkin, ya setinggi mungkin weekly close-nya di atas dari EMA50 ya. Semakin dia tinggi semakin bagus begitu. Dan kalau sampai itu berhasil, otomatis selanjutnya adalah membuat higher high. Tapi ya kita tahu higher high-nya akan cenderung sulit karena ada BSB sebagai resisten di atas ya. Oke, next kita lihat dulu Bitcoin dominance karena ini hari Sabtu jadi DXY libur ya. Untuk di sini kita bisa lihat mulai terjadi koreksi yang lumayan ya, tapi ya kemarin juga koreksi di sini tapi lanjut lagi ke atas ya. Ya intinya sih kalau menurut gua balance sheet emang udah ada sedikit udah ada sedikit berita bagus lah ya, kemarin ada peningkatan. Tapi kalau menurut gue mungkin orang-orang ngerasanya masih seperti ini. Kemarin kan dibilang katanya bakal ada tapering, tapi malah sempat turun lagi kemarin dari akhir Maret ke awal April begitu. Nah mungkin orang jadi sedikit, bener gak sih bakalan di tapering gitu ya. Nah tapi gini, gue ingetin sekali lagi, yang dikatakan the Feds itu nggak selalu apa yang mereka akan lakukan begitu. Jadi at the end of the day yang paling penting itu bukan kita kemarin The Feds ngomong ini, enggak ya, tapi faktanya dia melakukan apa. Karena gue udah pernah bahas ya berapa kali mengenai di 2019 The Feds menyatakan tidak akan ada rencana untuk penurunan interest rate di 2019. Itu bulan Juni ngomong, Julinya turun begitu. Jadi at the end of the day apa yang dikatakan oleh The Feds boleh lu dengerin dan serius itu bisa ngefek ke market ya, bisa ngefek ke market. Tapi at the end of the day bukan berarti yang mereka sebut itu akan terjadi karena ujung-ujungnya mereka akan melihat kondisi market ya, kalau mendukung atau harus melakukan QE atau minimal gini deh ya katanya, kayaknya ada yang nggak suka ngomong ada yang nggak suka gue ngomong QE katanya, wah QE mulu ya, nggak bisa QE ya, oh jangan terlalu ngasih harapan. Nggak, bukan ngasih harapan ya, itu kan idealnya QE gitu. Kalau ngomongin skenario yang lebih make sense-nya ya berhenti QT, dan jujurnya gue lebih banyak ngomong berhenti QT kan, nggak tahu kenapa lah ya. Tapi intinya apa ya, intinya selama data masih menunjukkan QT masih terus terjadi, belum berhenti ya, kecenderungannya BTCD akan meningkat lagi, membuat higher high lagi dan higher high lagi begitu ya. Oke, next kita langsung aja masuk ke komen ya, langsung aja komen ya, karena hari ini hari Sabtu jadi udah nggak ada apa-apa. Langsung ke komen. Yang pertama dari Josit Harta ya. Kok sambil wait and see weekly BTC jika saya ubah cash rupiah ke USDT, antisipasi rupiah makin lemah, what do you think? Thanks kok. Gini, gue pribadi udah sempat ngomong ya beberapa lama lalu lah. Pernah ada yang nanya juga mirip-mirip seperti ini. Gue udah jawab bahwa gue pribadi hanya pegang rupiah untuk uang darurat saja dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Mostly gue taruh di USD based begitu ya. Ada yang di stablecoin, ada juga yang dalam bentuk ya dolar beneran di account dolar begitu ya, dimasukin ke Indon begitu ya. Nah itu boleh begitu karena ya lihat sendiri deh ya, lihat sendiri bagaimana nasib dari rupiah gitu ya. Dari masa ke masa makin hancur ya. Ya pertama kali gue buka channel belum lama-lama amat, belum 5, 6, 10 tahun belum ya. Gue dari 2021 aja itu gue masih bahas dolar tuh masih 14.000 ya. Sekarang udah 17 ya. Ya sempat naik turun lah, tapi kita bulatkan sekarang 17 lah. Ada yang bilang bisa sampai 20 dan seterusnya. Jadi ya kalau gue pribadi sih ngerasa, lo kebayang gak sih dolar aja udah bocor daya belinya, apalagi rupiah gitu. Jadi kalau gue pribadi sih ya pegang rupiah secukupnya saja begitu ya. Oke. Next dari momen ketika ya. Bang, pas zaman kegelapan kripto, lu kira-kira rugi berapa? Pokoknya besar deh. Ancur-ancuran di cycle pertama gua ya. Sebenarnya gini, ancurnya tuh waktu masuk ke bear market ya. Waktu bull marketnya sih ya oke lah, masih mendingan gitu. Masih oke, masih profit ya. Cuman odds-nya performanya nggak sebagus yang gue pikir begitu. Pas waktu masuk bear market, udah disitulah altcoins gua yang dulu banyak dibacotin dibacotin dukun tuh, wah BTC nggak akan kaya lo beli BTC. Gua pindahkan lah
cukup besar ya. Sebagian besar BTC gue ke alts. Itu alts jadi debu ya. Nah, tapi apa? Di cycle selanjutnya, setelah masuk ke cycle selanjutnya mulai rally lagi ya. Itu BTC yang udah dipotong-potong sama gue buat masukin ke alts, itu nutup semua kerugian gue. Begitu. Nah, itu makanya kenapa aturan 70-30 itu sangat penting. Jadikan BTC sebagai fondasi. Kalau sampai kita hilaf di altcoin, itu masih selamat sama BTC. Begitu. Ya, ruginya berapa gue nggak mau ngomong lah. Pokoknya kalau gue bayangin gue masih mual sedikit lah sekarang ya. Ya tapi sudah, nggak apa. Belajar yang penting. Belajar dari kesalahan. Udah tahu ada kesalahan yang dulu udah terjadi, jangan diulang lagi aja. Begitu ya. Next dari Mustafid, salah ya. Mustafid Channel. Terima kasih guruku, sudah menyelamatkan muridmu yang body ini. Aduh, nggak ada ya. Kalau lu dari nggak tahu, ya, jadi tahu, itu bukan jadi bodoh ya. Kalau orang nggak tahu itu bukan bodoh. Yang bodoh tuh gini ya. Dia merasa dirinya benar terus, nggak pernah salah, dikasih tahu yang benar, dikasih buktinya dia salah, masih tidak mau percaya. Menyalahkan yang lain, pokoknya dia nggak pernah salah. Nah, itu bodoh. Tapi kalau cuma nggak tahu doang, ya namanya belum dapat informasi. Begitu, ya. Next. Wow, thank you. Dapat super thanks dari Arnold Raymond, ya, benar ya? Arnold Raymond, ya. Thank you. Super thanks ini sangat membantu perkembangan DTCI karena seperti yang kalian tahu, DTCI tidak ada namanya kelas berbayar, guru VIP, atau apapun juga. Jadi semua konten bisa diakses secara gratis. Nah, super thanks selalu menggunakan link referral kita di bawah itu sangat membantu perkembangan DTCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Bro Arnold ya. Terima kasih Pak W ya, Pak apa nih, Pak W atau Pak Ketua ya, Pak Ketua Toshi. Saya banyak menerima edukasi dari konten ini sebagai newbie. Seperti saya yang baru beberapa bulan bergabung di channel Pak W Toshi ya. Channel ini tontonan wajib saya ketika setiap hari dengan 3 golden rules-nya. Benar-benar brainwash bagi saya ya. Semoga brainwash yang bagus ya. Sekali lagi terima kasih dan semoga Pak Wetoshi selalu sehat dan tetap nggak bosan-bosan memberikan edukasinya. Thank you untuk doanya ya. Dan ya ini gue happy banget kalau ada orang yang ngomong 3 golden rules. Karena serius 3 golden rules itu banyak yang meremehkan. Bacot itu cuma sekedar ini doang, cuma bikin jargon doang aja gitu ya, biar orang ingat. Enggak, 3 golden rules itu adalah kristalisasi dari dari pengalaman gue di market. Begitu, yang bertahun-tahun sempat jatuh bangun sampai mual banget begitu ya. Nah, ujung-ujungnya 3 hal itu yang sering kali buat gue gagal untuk to the next level. Begitu. Nah, gue kasih tahu 3 golden rules ini supaya orang bisa nge-skip masa-masa nggak enak yang gue rasakan di awal-awal gue masuk ke kripto dan juga awal-awal gue trade. Karena dulu awalnya gue forex and then gue pakai ilmunya di kripto. Begitu ya. Mantap. Thank you. Next dari Rema Pradana. Mau tanya Bang, jika terjadi bear market, apakah tetap DCI atau cabut dulu dari market ya Bang? Tarik semua invest kita gitu. Mohon arahannya Bang Toshi, terima kasih. Nah, gua tanya lagi ke lu, tergantung. Lu position trader atau long term investor? Kalau long term investor, jangan di alts. Kalau long term, lu mau nge-hold jangka sangat panjang gitu. Gua tahan 5, 10, 20 tahun Bang. Nah, itu BTC aja. Itu nggak masalah, lu bear market hajar aja terus, beli lagi, lu anggap aja itu kayak semacam tabungan lu lah, begitu. Lu tabungan lu yang gilanya akan punya capital gain, begitu, yang akan boom gitu ya, tapi nggak usah diperhatiin, terus aja beli, pokoknya per 2 minggu sekali gue beli, begitu. Nah itu DCA murni untuk long term, begitu. Nah tapi kalau lu berpikirnya sebagai position trader seperti gua yang berpikirnya per satu business cycle, ya bear market in theory kuartal 4 kita masuk ke bear market, ya udah kita stop dulu, akumulasi lagi nanti berdasarkan statistiknya lagi. Nah, statistiknya seperti apa? Stay tune. Nanti kita akan terus bahas ya. Jadi jangan khawatir. Kita akan terus ingetin juga kok. Sampai berbusa di 2022 juga gue ngomong sampai berbusa. Ayo guys ya. Ini tempat akumulasi yang bagus. Statistiknya minus 30% dari EMA 200. Waduh, gue dibacotin zaman itu. Tahu dari mana lo begini? Enggak, gue bukan bilang bakal pas di situ, tapi ini support yang bagus. Statistik yang bagus untuk akumulasi. Wah, bacot lo, tau dari mana bla bla bla. Berhenti di sini. Ya jadi, oke, pokoknya intinya fakta data statistik. Begitu. Dan ya stay tune aja terus. Walaupun lagi nggak enak buat dibahas, gue tetap akan bahas kapan untuk akumulasi ya. Tinggal mau atau nggak aja dengernya. Begitu. Karena di masa-masa ini boro-boro ada yang mau denger. Ya, dulu satu video tuh bisa view-nya di bawah dari
500 dulu di zaman-zaman sini. Wah, malah isinya ditonton sedikit dan dibacotin lagi di situ. Tapi buat yang actually beli bareng-bareng TCI di sini, senyumnya ekstra lebar begitu ya. Next dari Wei Chie atau Wei Ji ini ya. Bang, gue umur 23 tahun ini kekumpul 200 juta. Mantap ya. 100 juta masih dalam bentuk cash dan 50 juta di BTC, 50 juta di US stocks. Ada saran, Bang? Kalau sampai kita benar-benar masuk ke resesi yang lumayan begitu ya. Ya, emas biasanya perform quite well ya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong nggak sih, lebih tepatnya antisipasi recession ya. So, sekarang udah duluan ngepump sih. Ya sebenarnya punya emas nggak apa, boleh ya untuk hold jangka panjang. Dan US stocks juga boleh-boleh aja begitu. Tapi pertanyaan satu, ini US stocks atau indeks? Nah kalau US stocks harus ekstra hati-hati lagi sama ya kita tahu lah ya. Ini tarif lagi serem begitu ya. Ya gue nggak inilah gue untuk urusan saham gue nggak akan ngeklaim gue ngerti atau apapun juga. Tapi biasanya ada korelasinya. Apalagi kalau misalkan urusan perusahaan-perusahaan yang kena dampak gede sama tarif. Nah, itu harus ekstra hati-hati. Kalau indeks mungkin masih lebih masih lebih kayak apa ya? Lebih ke well distributed lah begitu ya. Nah, sisanya lagi ya jujurnya gini, kalau mau ngomong lu gila-gilaan sekarang di kripto selama masih di BTC masih oke begitu ya. Mungkin lu mau tambahin lagi dari cashnya ke kripto boleh. Tapi ya tetap 70-30 aja. 70-30 gedenya di BTC begitu ya. Sisanya sih ya udah sih ya. Ya tinggal ini aja. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong nyamannya ya, lebih kalau ngomongin secara resiko biar lebih aman begitu. Kalau lu nggak mau ambil resiko lagi, ya mungkin 100 jutanya lu bisa taruh yang kebalikannya yang sangat aman, yang sangat risk off seperti mungkin SBN lah ya. Lo bisa juga mungkin kalau lo takut rupiahnya memburuk, lo bisa ubah ke USD terus masukin ke Indon lah dan banyak lagi begitu. Karena gue tipe orang yang cukup percaya punya porto itu jangan ambil di tengah-tengah begitu ya. Kan ada resikonya, ada yang dibilang oh konservatif, intermediate sampai agresif gitu ya kalau dalam TradFi begitu ya. Nah gue rasa yang intermediate ini yang paling ancur-ancuran begitu ya, kayak misalkan reksadana reksadana saham gitu, reksadana yang ya dibilang resiko tinggi banget enggak, tapi ya oke lah di tengah-tengah. Itu biasanya performanya jelek, resikonya juga gila begitu. Ujung-ujungnya at the end of the day begitu ya. Jadi kalau gua mendingan ya udah sekarang risk on, risk off-nya juga ada buat counterbalance-nya. Begitu. Ya jadi makanya gue cukup suka juga dengan SBN ya, lalu Indon yang very safe begitu, walaupun katanya dibilang itu investasi orang goblok katanya. Terserah ya, orang mau ngomong apa terserah. Kalau gue pribadi it works for me, so I'll use it begitu ya. Jadi tergantung lu juga, lu apa gitu ya, risk appetite lu sebesar apa begitu ya. Next dari Kazuchan ya. Bang, saya mau tanya, saya masih umur 17 tahun dan pendapatan saya dari uang saku, saya bisa menyisihkan 100.000 per minggu. Bagus ya. Bagusnya ditaruh kripto atau deposito, Bang? Mohon bimbingannya. Gua sih tipe orang yang sangat tidak pakai sih deposito menurut gua ya. Dibanding lu deposito, mendingan lu masukin ke mendingan masukin ke reksadana pasar uang kalau menurut gua sih ya. Ya deposito tuh menurut gua nggak worth it banget lah ya. Dan kalau mau ke kripto boleh ya, tapi gini, ini kan masih umur 17 tahun ya, masih ini kayaknya 17 SMA mungkin ya. Nah udah fokusnya BTC aja kalau sampai masuk ke kripto begitu. Lu misalkan nih bisa menyisihkan 100.000, lu mau bagi setengah-setengah juga boleh, 50.000 buat beli BTC, 50.000 buat jangan deposito lah, kalau bisa mendingan reksadana pasar uang atau pendapatan tetap lah begitu ya. Ya udah bisa begitu ya. Bagus, umur 17 tahun sudah mau berpikir untuk investasi. Saran gue satu, jangan sampai tergoda sama iblis-iblis yang tiba-tiba nanti menjanjikan wah lebih cepat kayaknya, lebih besar. Karena pasti akan ada dan ya bagi gue yang udah pernah kena itu buang waktu begitu. Nah semoga lu nggak sama-sama buang waktu kayak gue dulu begitu ya. Oke, next akhir tampan. boleh ya. Hadir. Makasih banget Bang Toshi. Dari 0 sampai sekarang sekitar 6 bulan yang lalu gabung di channel ini. Merubah segalanya dalam pola tradeku.
Dari boncos hingga mulai profit walau dikit-dikit, sekarang perlahan namun pasti portofolioku sudah seperti daun pisang yang subur. Tetap pada tabur tuai dan jaga golden rules. Mantap ya. Ini lagi-lagi pembuktian. Baru 6 bulan dari nol ya. Dari nol gabung di sini pelan-pelan benerin mindset ya, akumulasi konsisten. Karena kalau nggak akumulasi nggak akan bisa. Nggak akan bisa aja ya. Cuma denger teori doang gitu ya, nggak bisa. Harus sambil dipraktekin begitu. Dari boncos pelan-pelan bisa profit ya. Thank you untuk testimoninya begitu. Dan gak ribet kan? Pusing nggak pusing. Apakah SOP-nya bikin mumet, bikin rambut botak gitu? Enggak, gampang, cuma di CA. Saking gampangnya sampai dihina. Ini trading anak SD mana bisa profit? Lah, ini profit ya. Bro Aher profit, gua profit, Sato profit ya. Dan banyak lagi, Bro Teloga profit, Bro Aina juga profit begitu. Ya tinggal pertanyaannya, dilakukan dengan benar nggak? Atau atau dengarnya cuma 1/4 atau cuma 1/8 terus coba-coba sendiri. Nah, kalau gitu ya susah. Apalagi kalau tebak-tebakan all in ya. Mantap. Next dari Bro Aina ya. Trump mungkin berniat untuk nostalgia tahun 1944 di mana dolar merajai dunia. Tapi sayangnya negara-negara yang saat dulunya nurut sekarang sudah tumbuh menjadi negara yang besar dan muak dengan kebijakan US. Semoga 90 hari ini Trump nggak ngomong jorok lagi deh, Mak. Overall senang sekali keluarga TCI semakin banyak. Kita adalah channel yang mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Gak banyak, tapi di sini adalah teman-teman yang benar-benar sadar dan mau belajar. Semoga kita makin jaya ya. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga untuk Bro Aina ya. 1944 ya. Sebenarnya 1945 ke atas sih ya, karena kan 1945 baru beres begitu ya. Ya benar sih, kenapa mereka mau tunduk sama US? Karena ya ekonomi yang masih intact dan yang paling besar di setelah Perang Dunia Kedua ya Amerika. Begitu ya, makanya setelah, ya lu perhatiin deh, ini banyak orang yang salah berpikir loh ya. Banyak orang berpikir Amerika itu sudah superpower dari dulu. No ya, Amerika itu jadi superpower setelah Perang Dunia Kedua. Begitu, dimana ya basically dia akhirnya menjadi paling kuat setelah beres Perang Dunia Kedua. Sebelum itu bahkan militernya aja nggak nomor 1 di dunia loh. Waktu masuk Perang Dunia Kedua tuh nggak paling kuat. Cuman mereka mesin industrinya luar biasa. Jadi kalau mau ngomong ya US tuh di zaman itu cukup seperti China. Cukup seperti China, cuma perbedaannya secara politik ya China komunis. Komunis yang mereka bisa ya dengan berbagai macam cara membuat secara artificial currency mereka lemah. Jadi orang selalu tertarik untuk ngebuat produk-produk di sana. Sementara di US kan dasarnya memang bukan komunis. Ya maka dari itu semakin mereka berkembang, ya semakin rakyatnya juga makin makmur. Kalau di China benar banyak yang makmur, tapi sebagian yang menjadi kayak orang-orang yang nge-assemble barang-barang murahnya itu setengah mati hidupnya. Begitu ya. Ya tapi intinya apa? Ya intinya benar, US udah mulai kehabisan juga udah mulai kehabisan masa-masa kejayaan menurut gua ya. Nah, semoga US bisa lebih bermain cantik lah. Jangan terlalu kayak zaman dulu superpower, berpikir bisa ngomong apa aja, ngelakuin apa aja. Nah, ini semoga balance of power-nya jadi lebih stabil, bukan lebih stabil ya boleh lah, lebih stabil, lebih seimbang, sehingga ya sama kayak kripto. Gua sangat percaya sama namanya desentralisasi. Begitu. Saat power juga terdesentralisasi, itu akan menjadi net positif menurut gua. Ya, mantap. Next, Primadi Mas Putra ya. Bang, istilahnya mungkin bisa dijelasin seperti QT, MA20, MA50. Soalnya orang-orang yang pemula bingung bang. Soalnya saya baru belajar banget bang. Congrats 50k subnya bang. Gaskan sebelum Juni 100k sub. Wah, amin ya. Ya sini lumayan makin banyak newbie. Gue coba jelaskan di sini ya. QT itu adalah quantitative tightening ya. Simpelnya apa kalau mau lihat di chartnya? Ya balance sheet ini masih terus turun. Selama ini masih terus turun, ini namanya tightening QT. Begitu. Nah, lagi masa-masa kayak begini, susah untuk altcoins bisa mengalahkan BTC. Dan kecenderungannya pun BTC nggak akan dapat fully potentialnya gitu. Kayak bensinnya tuh nggak full gitu. Kalau di gas tuh ya 70% lah begitu ya, nggak benar-benar 100 begitu ya. Nah, untuk MA ini adalah moving average. Nah, ini adalah garis-garis yang warna merah, di sini merah, biru, hijau. Nah, kalau kita di sini kan ada MA20. Artinya apa? Berarti 20 candle ke belakang diambil rata-ratanya jadi nih garis.
Ya, MA 200 berarti 200, 50 berarti 50 begitu ya. Itu aja. Nah, sebenarnya kalau lu mau pelajari, lu bisa ya sekarang enak banget sih di Google ya. Lu bisa cari pakai Google AI overview mereka begitu. Misalkan lu bisa tanya apa itu QT begitu. Dia akan ngejelasin, QT itu apa. Hal-hal yang paling basicnya yang lu perlu begitu. Lalu MA20, MA50 lu semua bisa tinggal lu masukin ke Google and then dia bisa jelasin begitu. Itu mungkin salah satu cara. Dan sekarang jauh lebih gampang, serius jauh lebih gampang dengan adanya AI overview begitu ya. Mantap, terus konsisten belajar ya. Dan ya at the end of the day yang menang adalah orang-orang yang terus konsisten gitu ya. Next dari SQDS itulah ya. Terima kasih Bang Toshi, baru-baru saja saya mengikuti channel ini dan sangat menyesal kenapa nggak nemu ini dari awal cycle yang sekarang nih, di awal cycle yang sekarang nih channel. Penjelasannya sangat mudah difahami, TA-TA yang simpel dengan bahasa dan istilah-istilah yang sangat mudah dimengerti, walaupun udah banyak boncos sebelumnya karena kemakan omongan dukun yang buat jantung dan adrenalin berdebar, saya mulai perbaiki money management saya. 75-25 ya, berarti 75 BTC. Bagus, lebih konservatif lagi sedikit ya. Fokus saya di cycle ini untuk minimal bisa mengembalikan uang yang boncos saja terlebih dahulu. Kalau bisa dapat lebihan profit, ya alhamdulillah ya. Akan sangat saya jadikan pembelajaran serta semua ilmu yang saya dapatkan dari Bang Toshi untuk next cycle. Semoga bisa membawa arah yang lebih baik untuk kehidupan saya di masa depan. Sehat selalu, tetap mengedukasi dan makin sukses Bang. Amin. Amin. Thank you untuk doanya ya. Dan this is good ya, lo punya target yang realistis. Minimal nggak rugi dulu deh, kan kemarin boncos tuh ya, boncos gara-gara dukun ya. Ya target cycle ini minimal ya moga-moga ini deh ya, BEP ya, break even point ya. Jadi modal awalnya balik lagi ya, itu udah bagus. Karena banyak orang tuh yang gini loh, udah minus 90 bukan cuma pengen balik modal, pengennya profit lagi 100x begitu ya. Ya awalnya kena dukun tapi udah kena dukun masih mindset pakai dukun ya susah begitu. Nah di sini bagus, lu mau ngubah mindset begitu ya. Dan yang gue suka juga di sini money management lu bagus ya, atau lebih tepatnya bukan money management sih, rasio porto lu oke, 75-25 ya. Jadi memikirkan lu resiko BTC-nya jadi fondasi. Mantap ya, terus konsisten, nggak apa-apa telat ya, karena memang ini channel ya susah, channel edukasi itu akan selalu lebih sepi dibandingkan dengan channel pom-pom begitu, karena pom-pom tuh asik, wah gila nih kita bakal kaya cepet bla 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 ya, taunya boncos lagi. Nah yang kayak begitu lebih laku, jadi yang masuk ke feed lu yang begituan begitu. Tapi nggak apa, pas nih lu udah males sama dukun, dapat ya kita, dimana kita memberikan pil pahit kenyataan begitu. Nah untungnya lu mau menerima pil pahit ini untuk sembuh, karena banyak yang nggak mau loh. Banyak yang nggak mau, banyak yang gimana sih, jadi intinya apa, solusinya apa. Lah solusinya udah dibahas, suruh DCA ya, kita lihat kuartal 4 begitu. Tapi masih orang banyak yang berpikir solusinya tuh apa, beli altcoins ini ngepump 100x terus gue kaya, semua boncos gue hilang. Nah itu keblinger kalau berpikir seperti itu ya. Mantap. Next dari ibu kos Belanda. Wah, selamat tim TCI. 50k subs, OTW 100k. Mantap. Thank you ya. Next dari mana lagi nih? Terakhir dari Arfi Astina Lutfi. Selamat buat TCI yang sudah mencapai 50k sub ya. Walaupun dari 2021 hingga 2025 ini baru 50k sub, tapi isi kontennya dan niat tulusnya sangat luar biasa. Jujur aja nonton video dari TCI ini feel kayak nonton video channel yang 5 million subscriber. Wah, amin, at some point bisa sampai situ ya. Tapi ya begitulah, nilai subscriber tidak menentukan isi konten, karena emang orang zaman sekarang lebih suka nonton video yang jual mimpi cepat kaya dibandingkan video yang mengajarkan berproses menjadi kaya dan memiliki mindset orang kaya ya. Percuma juga kayak kalau mindset masih mindset pejudi, duit hasil jackpot yang bikin kaya mendadak bisa lenyap seketika juga kalau masih punya mindset pejudi. Yes, dan ini gue lihat di depan muka gue sendiri, langsung gue lihat sendiri ya. Wah, ratusan juta loh
Ya, ratusan juta dia memang rada gila itu. Masuk puluhan, semua tabungan dimasukin, boom, ya tiba-tiba dapat meme coins hoki, pam. Jadi gue lupa antara 300 atau 400 juta lah gitu ya. Wah, setelah itu dia ngerasa kayak dia udah paling ngerti kripto aja. Wah, jangan beli itulah, beli inilah. Ujung-ujung ikut dia semua boncos dan dia habis. Bahkan gilanya apa, bukan cuma habis, sampai minus. Begitu. Jadi ya, kalau mindset penjudi ya siap-siap begitu ya. Ya, wah ini keren banget lah ya. Thank you ya. Selamat bertuah ya TCI. Dengan menabur hal baik, kita akan menuai hal baik juga. Karena rezeki yang diberikan bisa saja datang bukan dari YouTube saja. Terima kasih buat tim TCI yang selalu konsisten update video setiap hari. Yes, ini bener banget. Kejadian di kehidupan gue sendiri. Jadi ya gue nabur di YouTube, tapi bisa dari tempat lain. Ya, dan gue yakin itu datang dari tabur tuai di YouTube. Begitu. So, ya terus lakukan itu ya, nabur hal baik sebanyak mungkin. Ya, nanti at some point lo akan lo akan menuai hal baik juga. Begitu ya. Beres. Itu kurang lebih untuk komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wobi. Bagi lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar Wobi ini sudah cukup familiar ya. Karena kita sering pakai untuk charting. Nah, tapi bagi lo yang belum tahu, Wobi ini adalah suatu platform untuk kita trade futures. Nah, yang unik dari Wobi ini adalah mereka memiliki AI agent ya. Nah, AI agent ini lo bisa pakai untuk apa? Lo bisa pakai untuk menjadi buddy lo ya, untuk teman trading futures lo ya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis AI, mulai dari ada Elon Musk ya, di mana dia fokusnya ke koin-koin yang sedang meroket, resikonya medium, mid term juga untuk di holdnya ya. Don Alt dia fokus ke top altcoins, resiko lebih cenderung rendah ya. Dan juga di sini Mami, ini mungkin yang paling banyak orang pakai karena yang paling konservatif ya. Hanya BTC saja, low risk dan juga long term. Dan ada banyak lagi AI yang lo bisa pakai di sini ya. Nah, untuk si AI-nya ini sendiri ya, lo bisa coba ya. Dan juga bagi lo yang belum punya akun di Wobi, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral di bawah. Kenapa? Karena sedang ada event ya. Event biasanya itu hanya dapat 100 USDT saja dalam bentuk rebate voucher ya. Nah, tapi kalau lo menggunakan link referral kita di bawah, rebate voucher jadi berubah nih. Dari 100 USDT menjadi berapa? Menjadi 250. Begitu. Jadi buat lo yang tertarik pengen coba Wobi, silahkan boleh menggunakan link referral kita di bawah. Dan juga lo trade-nya di sini bisa pakai AI maupun lo mau pakai terminal langsung di mana lo trade futures biasa juga bisa. Ya, jadi tergantung lo mau seperti apa ya. Bagi lo yang belum menggunakan Wobi, silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wobi. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,630722 ya. Nah, posisi short kita ini buat yang agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di angka 0,556340. Nah, buat yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di sini nih ya. TP-nya itu di angka 0,604814 ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 0,556340 ya. Next kita masuk ke Atom. Untuk Atom kita kebalikannya, dapat posisi long nih. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 4,1952. Ini basically the same exact setup seperti di sini tanggal 7 dan 8 April kemarin ya. Nah, posisi long yang kita sudah punya ini target TP-nya juga lagi-lagi sama seperti kemarin di sini ya, yaitu di MA50 ya. Itu untuk setup futures di Atom ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 4,1952 dan di 3,6545 ya. Next ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini kondisinya juga sama, kita dapat posisi short ya. Cuman perbedaannya tadi sudah nyaris kena target TP tapi belum ya. So ya udah sih ya, paling ditunggu dulu aja gitu ya, karena udah dapat setupnya. Tinggal posisi shortnya di angka target TP posisi shortnya di angka 2,1276 ya. Nah, itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk spot di angka 2,1276, 2,0440 dan 1,8326 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, gua akan ingatkan lagi 3 golden rules.
Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.